Saat kuraba kasurku, Suster Ana sudah tak ada tidur di sampingku lagi. Kemana ia pergi tengah malam begini? Aku agak khawatir, karena sekitar 10 menitan aku menunggu Suster Ana masuk ke dalam kamar. Namun Suster Ana tak kunjung balik. Dengan keberanian, aku nekat keluar dari kamar tengah malam dan mengetuk pintu kamar Abi. Kemungkinan Abi sedang tertidur nyenyak hingga beberapa ketukan tak terdengar oleh beliau. Tak ingin mengganggu Abi, akhirnya aku putuskan berjalan menuju dapur untuk melihat keberadaan Suster Ana. Kunyalakan lampu di setiap ruangan agar terang benderang. Sampai di dalam dapur, Suster Ana tak terlihat juga. Aku tak putus asa dan beralih melangkahkan kaki ke taman belakang. Hasilnya nihil. Suster Ana juga tak berada di sana. Saat aku hendak kembali ke kamarku, tiba-tiba seseorang membekap mulutku dari belakang dan menggiringku masuk ke dalam ruang tamu. Ingin ku berteriak, namun ku tak bisa karena mulutku sudah terkunci oleh bekapan telapak tangan seseorang. Tanpa ragu, aku pun menendang sangkar orang itu dengan keras. Kurang ajar, sudah 2 kali ini kamu menendang macan tutulku. Dasar kesialan, ucap Pak Slamet berang. Dengan cepat aku keluar dari kamar tamu dan berlari menuju kamarku. Tak lupa aku kunci pintu dan bersembunyi di balik selimut. Aku mencoba mengatur alur nafasku yang tak karuan. Lagi-lagi, aku terlalu ceroboh dengan tindakanku. Aku takut dan khawatir Om Ridwan berbuat nekat karena Suster Ana menolak lamarannya saat makan malam tadi. Pikiranku sungguh tak tenang. Ku ambil ponsel dan mencoba untuk menghubungi Pak Bram. Pasti panggilan kelima kali. Teleponku pun tersambung. Belum sempat aku memberitahu Pak Bram, tiba-tiba Suster Ana memanggilku dari luar untuk membuka pintu. Suster Ana, ucapku heran. Suster Ana dari mana saja? Riana dari tadi mencari suster. Apa suster baik-baik saja? Tanya aku khawatir. Riana, aku baik-baik saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan tolong Riana, jangan gegabah. Sudah 2 kali ini kamu hampir saja dicelakai oleh Pak Slamet. Aku keluar untuk menjalankan tugasku. Jadi lain kali, jangan nekat mencariku tengah malam sendirian. Jelas Suster Ana kesal. Aku tahu niatmu baik Riana. Namun, kamu harus lebih berhati-hati, ucap Suster Ana menasihatiku. Aku lupa mematikan ponselku saat aku menelepon Pak Bram tadi. Halo Riana, apa kamu baik-baik saja? Tanya Pak Bram. Riana baik-baik saja Pak. Maaf jika Riana mengganggu Bapak, ucapku merasa bersalah. Tolong Riana, apa yang dikatakan Suster Ana patuhilah. Sekarang istirahatlah, ucap Pak Bram. Tubuhku masih terasa gemetar sampai saat ini. Bayangan Pak Slamet membekap mulutku. Hampir saja aku kehabisan nafas dan kehilangan nyawa. Aku mencoba memejamkan mata hingga subuh tiba. Seperti biasa, kami pun sarapan bersama di meja yang sudah dipenuhi dengan berbagai menu yang telah dihidangkan oleh pelayan rumah ini. Setelah Abi mengumumkan bahwa aku adalah anak beliau, semua yang bekerja pada Abi memanggilku dengan sebutan Nona. Aku agak kurang menyukai dipanggil Nona, karena lebih senang dipanggil nama saja. Tambah lagi ya nak, biar Abi sendiri yang ambil untukmu, ucap Abi memanjakanku. Wajah nenek terlihat sangat sinis saat Abi memperlakukanku dengan sangat spesial. Dia sudah dewasa Sidik, tak perlu kamu memanjakannya seperti anak kecil, ucap nenek sepertinya cemburu. Sini Sidik ambil punya ibu juga,
ucap Abi sembari mengambil piring nenek. Meskipun Abi mengetahui sifat nenek yang buruk, namun Abi tetap memperlakukan nenek dengan baik. Beliau selalu menunjukkan bakti beliau sebagai seorang anak, meski nenek hanyalah sebatas ibu tiri. Tanpa menghargai Abi, nenek pun meninggalkan meja makan dengan kesal. Padahal Abi sudah semaksimal mungkin untuk membahagiakan hati nenek. Dibandingkan sikap Ridwan yang sebagai anak kandung, ia tak pernah terlihat semanis itu pada nenek. Abi hanya tersenyum dan membiarkan nenek pergi semaunya meninggalkan meja makan. Bagaimana perusahaanmu, Sidik? Apakah kamu mulai membukanya? Tanya Ridwan. Aku sudah memutuskan untuk menyumbangkan perusahaanku, ucap Abi santai. Apa? Apa kamu gila, Sidik? Ucap Ridwan kesal. Aku masih waras, Ridwan. Tak ada yang akan keberatan, karena perusahaan itu adalah milikku pribadi, ucap Abi tegas. Tapi Sidik, perusahaan itu kan yang terbesar yang kita punya. Sangat disayangkan jika perusahaan itu harus disumbangkan, ucap Ridwan dengan suara mulai melunak. Tak ada yang sia-sia, Ridwan, jika aku berikan ke tangan yang pandai mengelola dan bermanfaat untuk orang banyak, ucap Abi. Hening, tak ada lagi suara keberatan Ridwan. Saat Abi masuk ke dalam kamar, Abi pun menceritakan jika perusahaan milik beliau untuk sementara waktu dikelola oleh Pak Bram. Abi sengaja bilang pada Ridwan jika perusahaannya telah disumbangkan, agar Ridwan tak mengincarnya lagi. Nah, suatu saat jika umur Abi tak panjang lagi dan menghadap Sang Ilahi, tolong doakan Abi selalu, meskipun Abi tak pernah mengazanimu di waktu kecil, ucap Abi sinis. Abi, apa yang Abi katakan? Setiap sudut Riana selalu berdoa agar Abi diberi kesehatan dan umur panjang. Tak ada yang tahu dengan kematian Abi, namun Riana berharap dan ingin merasakan bersama Abi lebih lama lagi, ucapku memeluk Abi. Suara riuh tengah malam membangunkan tidurku. Aku takut untuk keluar melihat keadaan rumah ini jika Suster Ana tak mengizinkanku. Kekhawatiranku memuncak saat ku mendengar suara tembakan dan teriakan. Aku berdoa dalam hati agar di luar sana tak terjadi apapun juga. Ku buka tirai kaca jendelaku dan melihat ke arah bawah. Rupanya saat ini polisi sedang mengepung rumah Abi. Saat aku membuka gagang pintu dan hendak ingin keluar kamar, tiba-tiba Suster Ana mencegatku. Riana, tolong diamlah di dalam kamarmu. Apapun yang terjadi, tetaplah di sana sampai aku memerintahkanmu keluar nantinya, ucap Suster Ana serius. Aku pun mematuhi perintah Suster Ana dan lebih memilih berlindung di dalam kamar. Walau sebenarnya aku penasaran dengan apa yang terjadi. Jangan bawa anakku, lepaskan dia, lepaskan. Suara nenek berteriak begitu kencang. Mungkinkah Ridwan sudah tertangkap oleh polisi saat ini? Dan benar saja, saat aku menengok ke arah bawah lagi, dari kaca jendelaku, ternyata Ridwan dan antek-anteknya digiring oleh polisi masuk ke mobil patroli. Setelah keadaan aman, barulah Suster Ana mengetuk pintu dan menyuruhku keluar dari kamar. Yang pertama aku cari adalah keberadaan Abiku. Abi di mana? Tanya aku khawatir. Tenanglah Riana, Pak Sidik untuk saat ini dibawa ke rumah sakit, ucap Suster Ana. Tolong antar Riana ke sana, Sus. Abi pasti kenapa-kenapa, ucapku tak tenang. Suster Ana pun mengantarkanku ke rumah sakit. Sampai di sana, aku berlari menuju ruang di mana Abi dirawat. Kulihat wajah beliau begitu pucat dan bersimbah darah. Mata Abi masih terpejam, berbaring lemas dengan bantuan alat pernafasan.
Izinkan Riana masuk dan melihat Abi, ucapku memohon pada petugas rumah sakit. Tolong tenanglah Bu, kondisi Bos Sidik saat ini lagi kritis. Kami dengan segera akan melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru senjata api pada bagian tubuh yang terkena tembakan, ucap dokter. Apa? Abi, ini belum saatnya Abi. Abi harus kuat. Abi sudah janji pada Riana agar Abi menikahkan Riana nantinya. Abi, isaku tak tertahankan. Suster Ana memapa tubuhku yang tak berdaya duduk di kursi ruang tunggu operasi. Tak lama seluruh keluargaku pun datang dan juga Pak Bram. Dek, sabar ya. Insya Allah Abi baik-baik saja, ucap Bang Bagas memelukku. Kumandang azan subuh pun tiba. Sontak kami semua bersiap-siap ke musola, rumah sakit untuk menunaikan kewajiban dan berdoa bersama. Hanya kedua orang tua Rehan yang tersisa menunggu Abi keluar dari ruang operasi. Aku memohon pada Sang Kuasa agar operasi Abiku berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, operasi Pak Sidik berjalan dengan lancar. Untuk sementara, pasien tak boleh diganggu karena masih dalam pengaruh obat bius, ucap dokter. Alhamdulillah, ucap syukur kami secara bersamaan. Ibu langsung memelukku dengan hangat. Setelah menunggu 2 jam lamanya, Abi pun sadar dari pingsannya. Riana, anakku, ucap Abi di kalimat pertamanya, menyebut namaku. Aku pun mendekat dan mencium kening Abi. Cepatlah sembuh Abi, jangan biarkan Riana hidup tanpa Abi, ucapku dengan derayan air mata. Setelah itu, disusul semua keluarga yang lain mendekat pada Abi. Kami pun semua keluar dari ruangan dan membiarkan Abi untuk beristirahat. Makanlah Riana, jangan sampai kamu juga ikut sakit, ucap Pak Bram memberiku sebuah kotak yang berisi bubur ayam. Bang Bagas duduk di sampingku, lalu menyuapi bubur itu ke mulutku. Pukul 9 pagi, Dr. Lutfi beserta keluarga datang menjenguk Abi. Wajah Dr. Lutfi saat menatapku begitu merasa sangat bersalah dan sedih. Setelah melihat keadaan Abi yang tertidur pulas, dokter dan keluarganya mengucapkan rasa duka yang menimpa Abiku dan keluarga. Alania mendekatiku dan memelukku dengan penuh kehangatan. Kami baru mengetahuinya Riana setelah menonton berita di televisi. Dengan segera kami berangkat dari Bogor menuju rumah sakit ini. Mohon maaf atas ketidaktahuan kami dan keterlambatan kami datang melihat keadaan beliau, ucap Alania menghapus air mataku. Tidak apa-apa Alania, ucapku. Ada yang bernama Riana dan Dr. Lutfi di sini? Pasien memanggil mereka, ucap suster. Aku pun segera masuk ke ruangan Abi bersamaan dengan Dr. Lutfi. Abi tersenyum melihat kedatangan kami. Maafkan saya Pak Sidik, saya telat datang untuk menjenguk Bapak, ucap Dr. Lutfi. Nak Lutfi dan keluarga masih sudi menjenguk pun Bapak sangat bersyukur. Akibat malam itu, keluarga Nak Lutfi menjadi kecewa. Maafkan keluarga Bapak yang tak sempurna, ucap Abi. Tak ada yang salah Pak, hanya saja mungkin malam itu keluarga Bapak sangat terkejut, ucap Dr. Lutfi. Bagaimana dengan lamaran malam itu Nak Lutfi? Apakah masih ingin disambung lagi? Ucap Abi langsung ke inti. Dr. Lutfi sejenak menunduk dan menatapku dengan sekilas. Raut wajahnya begitu sedih. Ada beban berat yang saat ini dipikul oleh beliau. Maafkan saya Pak. Riana, maafkan aku.
Hati ini memang masih tersimpan namamu. Entah sampai kapan rasa itu akan hilang. Berbagai cara saya meyakinkan kedua orang tua Lutfi. Namun beliau tak ingin melanjutkan lagi acara lamaran itu. Andai segala sesuatu yang saya putuskan terlepas dari ridho kedua orang tua, mungkin saat ini saya akan membantah beliau berdua. Dan tolong jangan mengira jika kedua orang tua saya tak merestui gara-gara masalah keluarga. Bukan itu yang menjadi alasan kedua orang tua saya, melainkan Abi Alania telah meninggal dunia, ucap Dr. Lutfi bersedih. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucapku secara bersamaan dengan Abi. Dan Abi Alania sebelum menghembuskan nafas terakhir beliau saat itu menginginkan hari itu juga saya menikah dengan putrinya. Tetes air mata Dr. Lutfi tak terbendung lagi. Maafkan saya telah menikah dengan Alania. Itulah sebabnya saat itu saya sangat bimbang untuk mendatangi Muriana dan menjelaskan semuanya. Tutur Dr. Lutfi merasa bersalah. Rupanya, saat pulang dari lamaran itu, keesokan harinya, Abi Alania kritis. Itulah sebabnya, Dr. Lutfi seminggu itu tak datang ke rumah. Aku telah berprasangka tak baik pada beliau. Alania pun masuk, lalu memelukku dan menangis. Maafkan aku, Riana. Aku tak bermaksud untuk menyakiti dan melukai perasaanmu. Aku juga ingin menghindar dari perjodohan ini, namun semuanya telah terjadi begitu saja, ucap Alania terisak. Ku hapus air mata abiku. Aku tahu, saat ini abiku merasa sangat bersalah. Tak ada yang perlu disesali, dan semua itu sudah menjadi takdir jika jodohku bukanlah Dr. Lutfi. Semua telah digariskan oleh Allah dengan bentuk dan kedatangan yang tak terfikirkan oleh manusia. Insya Allah aku ikhlas, ucapku berusaha tegar dan mencoba menahan air mataku. Hatiku sebenarnya sangat hancur, berkeping-keping. Walau dalam sholat dan doaku, ada nama Dr. Lutfi terukir. Namun rencana Allah lebih indah dari rencanaku. Allah tahu mana yang terbaik untukku. Allah akan menyiapkan seseorang yang menggantikan Dr. Lutfi kelak untukku, dan aku percaya dan yakin akan hal itu. Alania tak lepas dari pelukanku dan menangis sesegukan. Barakallah untuk kalian berdua. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dalam rumah tangga kalian dan samawah selalu sampai jannah, ucapku tulus. Abi dan Alania bersamaan menangis sesegukan, sementara Dr. Lutfi sesekali menghapus air matanya. Jodoh, maut, dan rezeki adalah ketiga hal yang tak bisa dipisahkan, dan ketiganya itu adalah ketetapan mutlak dari Allah. Begitulah dengan halnya jodohku. Walau aku mengharapkan bersama Dr. Lutfi sebagai imamku, jika Allah tak berkehendak, maka aku sebagai manusia bisa apa? Mungkin ada doa orang-orang yang luar biasa yang sudah menantikanku untuk menjadi istrinya. Pasrah dan sabar, itulah kata yang pantas untukku saat ini. Bertawakal dan ketetapan Tuhan, itulah yang terbaik. Karena yang terbaik menurutku, belum tentu yang terbaik menurut Robku. Allah lebih mengetahui, sedangkan aku tidak. Maaf, Alania. Malam itu, permintaanku untuk ikut bersama Dr. Lutfi dikabulkan oleh beliau. Walau aku sangat bersedih, namun aku ikhlas dengan pilihan beliau. Riana adalah gadis yang luar biasa. Meskipun aku baru mengenalnya, namun aku bisa menilai kebaikan dan ketulusannya, terlebih ketegarannya menjalani hidup. Aku menjadikannya sebagai contoh yang patut kutiru. Aku memeluk Riana dan mengucapkan doa yang sangat tulus dari dalam hatiku agar ia berbahagia selalu bersama Dr. Lutfi. Sangat disayangkan,
Niat yang baik malam itu harus berakhir dengan kekecewaan. Jangankan Riana, aku saja yang mendengar dan menyaksikan langsung saat neneknya menghina Riana. Hatiku sungguh sakit dan tersayat. Karena tak kuasa mendengar hinaan neneknya, Riana pun berlari menuju kamarnya. Tak tinggal diam, aku pun menghampiri Riana ke kamarnya. Berulang kali aku mengetuk pintu, akan tetapi Riana enggan untuk membukanya. Mungkin ia saat itu butuh sendirian. Aku kembali ke ruangan tengah. Nampak wajah Dr. Lutfi yang mencoba menahan rasa di dalam dada beliau. Ingin marah dan membela Riana pun rasanya beliau tak kuasa. Dikarenakan posisinya saat itu adalah sebagai tamu. Apalagi yang harus dilawan adalah orang yang sangat dituakan. Ingin mengejar dan menghibur Riana pun tak memungkinkan untuk beliau, karena posisi Riana berada di dalam kamar. Akhirnya dengan sopan, Abi Dr. Lutfi pun mohon pamit. Di dalam mobil terasa sangat hening dan tak ada pembicaraan apapun. Hingga aku memberanikan diri untuk membuka suara. Percayalah Mi, semua yang kita saksikan tadi adalah kesalahpahaman. Ucapku hati-hati. Dari kecil, aku sudah terbiasa menyebut kedua orang tua Dr. Lutfi dengan sebutan Umi dan Abi. Karena aku juga bagian dari lingkup keluarga beliau, meskipun kerabat jauh. Lutfi, mungkin dulu Abi dan Umimu mendukung pilihanmu dan memberikan restu kami. Namun setelah Abi dan Umi melihat sendiri seperti apa keluarga Riana, rasanya lamaran ini tak bisa untuk dilanjutkan lagi. Ucap Abi tegas. Apa? Ucapku terkejut bersamaan dengan Dr. Lutfi. Abi, tolong berikan kesempatan untuk Lutfi lagi. Ucap Dr. Lutfi memohon. Dr. Lutfi pun menceritakan semuanya tentang Riana pada Umi dan Abi. Mendengar cerita hidup Riana, aku membekap mulutku dengan keras agar tangisku tak terdengar. Sungguh kehidupan Riana dipenuhi dengan segala penderitaan. Ujian hidup yang ia alami lebih keras dibandingkan diriku. Aku berharap Umi dan Abi berubah pikiran setelah mengetahui sosok Riana yang sebenarnya. Umi tetap tak akan memberikan restu untukmu, Lutfi. Jangan memaksakan kehendak. Kejadian tadi itu telah menjadi pertanda bahwa Riana bukanlah jodohmu. Ucap Umi membuka suara. Dr. Lutfi hanya terdiam dan tak berani membantah. Abi, Umi, Riana adalah sosok gadis yang luar biasa. Dua insan ini saling mencintai dan sama-sama menaruh harapan satu sama lain. Alania mohon Umi, Abi, berikanlah mereka restu dan ridho untuk mereka. Ucapku penuh harap. Umi tak mengungkiri jika Riana adalah gadis yang baik dan solehah, Alania. Namun, semakin melihat kerendahan hatimu, Umi semakin menginginkanmu sebagai menantu Umi. Ucap Umi menatapku. Sementara Dr. Lutfi masih terdiam dan menyimak obrolan kami. Di rumah, pagi pun tiba. Usai sarapan pagi, tiba-tiba Abi mengalami sesak nafas. Padahal beliau sebenarnya tidak mempunyai penyakit yang kronis selama ini. Abi, teriakku melihat Abi yang jatuh dari kursi dan terkapar di lantai. Saat itu posisi Umi sedang berada di belakang rumah menyiram tanamannya. Beliau berlari dengan wajah yang penuh kekhawatiran yang mendengarku berteriak. Ceret untuk menyiram tanaman yang dipegang oleh Umi langsung jatuh ke lantai dengan sisa air yang ada di dalamnya setelah melihat Abi jatuh pingsan. Bi, bangun Bi, ucap Umi menepuk-nepuk pipi Abi. Dengan segera, Abi pun dibawa di rumah sakit. Keadaan Abi saat itu sangat darurat.
hingga Abi langsung dimasukkan ke ruang ICU. Aku berdoa dengan dalam hati agar Abiku baik-baik saja. Namun sudah 5 jam ini, Abi belum juga sadar dan mata beliau masih terpejam. Aku dan Umi membaca Al-Quran di samping beliau dengan pelan disertai dengan linangan air mata. Sedikit demi sedikit, Abi menunjukkan perubahan hingga beliau tersadar. "Bi," ucap Umi lembut. Abi menatap wajah ibu dengan sayu. "Mi, Abi ingin melihat Alania menikah. Rasanya Abi tak bisa bertahan lama lagi," ucap Abi sembari ingin bangun dari tidurnya. "Bi, berbalinglah. Abi baru saja siuman," ucapku khawatir. "Nak, menikahlah dengan Nak Lutfi," ucap Abi. Saat aku ingin menjelaskan, tiba-tiba Dr. Lutfi dan kedua orang tua beliau datang menjenguk Abi. "Nak, ini adalah sesuatu pertanda. Menikahlah dengan Alania, putriku sekarang juga. Abi tak akan bisa bertahan lama," pinta Abi kepada Dr. Lutfi yang baru saja tiba. Abi membuatku menangis terisak, bukan karena permintaannya yang mendadak, namun aku sangat bersedih karena ucapan beliau yang membuatku belum siap kehilangan beliau. "Nak, terimalah Alania sebagai istrimu. Kami merestuimu. Ini adalah permintaan Umi," ucap uminya Dr. Lutfi penuh harap. "Apakah Umi meridhoinya?" ucap Dr. Lutfi dengan mata berembun. "Ridho Umi menyertaimu jika menantuku adalah Alania," ucap Umi Dr. Lutfi menatap. "Bismillah, jika hal itu yang membuat hati Umi bahagia dan ridho, maka tak ada alasan untuk Lutfi membantahnya," ucap Dr. Lutfi berusaha tegar. Umi dan Abi Dr. Lutfi memeluk beliau dengan sesekukan. Saat itu juga aku dinikahkan di depan Abiku yang masih terbaring lemah. Walau begitu, Abi tetap menjadi wali nikahku. Setelah mengucap akad nikah dengan bahasa Arab, serempak para saksi mengucapkan kata sah dan hamdalah. Abi menggenggam tangan Dr. Lutfi dengan erat. "Nak Lutfi, mulai saat ini kuserahkan putri Abi padamu. Tolong jaga dia, didik dia, sayangi dia dengan cinta dan kasihmu. Tolong hapus air mata putriku jika ia menangis, karena aku sebagai abinya sudah tak mampu lagi untuk menjaganya. Terima kasih telah menerima putriku sebagai pendamping hidupmu, Nak Lutfi," ucap Abi menitikkan air mata. Air mataku dari tadi tumpah ruah, membanjiri pipiku. Aku tak menyangka Dr. Lutfi akan menjadi imamku. Saat aku sudah mengikhlaskan beliau pada Riana dan berpasrah diri pada Allah, malah aku dihadapkan dengan rencana Allah yang tak bisa kuungkiri. Segalanya dipermudahkan dan dipercepat oleh sang pemilik takdir. Walau aku menolak dan berusaha berlari, namun jodoh itu mengikatku. Dapat kubayangkan hancurnya hati Riana jika mengetahui semua ini. Jangankan untukku, jujur, menceritakan perihal pernikahanku nantinya, untuk menatap wajah Riana saja, rasanya aku tak sanggup. Kecupan seorang suami untuk pertama kalinya mendarat di keningku usai melaksanakan akad nikah, disaksikan oleh kedua belah pihak, orang tua kami dan para saksi. Setelah itu, sekitar 20 menit usai akad nikah, Abi menghembuskan nafas terakhir beliau. Senyum indah terukir di bibir beliau. Abiku kini benar-benar pergi untuk selamanya. Tangisku histeris. Kini Dr. Lutfi memeluk dan menenangkanku. "Alania, bersabarlah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Kita semua sesungguhnya juga akan pergi meninggalkan dunia ini jika sudah waktunya,"
ucap Dr. Lutfi menghapus air mataku. Di malam pertama, aku terus saja meneteskan air mata. Selain aku telah kehilangan sosok Abi, aku bersedih dengan pernikahan yang datang secara tiba-tiba. Ada hati yang sangat hancur di balik ikatan sah kami. Alania, janganlah bersedih lagi. Tak ada yang perlu disalahkan di sini. Semua ini adalah cara Allah dan sudah menjadi takdir kita. Aku, kamu, dan Riana hanyalah manusia biasa. Kita bukan mengatur, namun kita hidup untuk diatur. Semua yang terjadi pasti banyak hikmah di dalamnya. Dan semua itu adalah sebuah rahasia pemilik kehidupan ini, ucap Dr. Lutfi mengusap air mataku. Kelembutan dan tutur katanya yang membuatku selalu mengidam-idamkan seorang Dr. Lutfi menjadi imamku. Ditambah lagi dengan akhlaknya yang mulia. Bolehkah saya bertanya? Ucapku lembut. Dr. Lutfi hanya mengangguk. Mengapa Dr. Lutfi menerima perjodohan ini dengan mudah, sementara dokter sendiri tak punya hati pada Alania? Tanyaku dengan bibir gemetar. Cinta adalah anugerah dan rahmat dari Allah. Namun cinta kepada manusia yang terlebih adalah hal yang membuat Allah cemburu. Hati ini bukan kepunyaan kita, Alania, dan kita tak boleh menyalahkan takdir. Aku juga berperang dengan hatiku sendiri, dan aku mencoba mempraktekkan perintah Allah bahwa setelah ridhonya ada ridho di dunia ini, yaitu yang bernama ibu. Tak ada alasanku untuk tak mematuhi beliau, jelas Dr. Lutfi. Saat tidur di satu ranjang dengan lelaki idamanku, rasanya aku seperti bermimpi. Aku belum berani membuka jilbabku dan memperlihatkan auratku sepenuhnya dilihat oleh Dr. Lutfi. Alania, kenapa kamu tidak membuka jilbabmu? Tanya Dr. Lutfi ingin tahu. Aku tak memaksamu, Alania. Apakah aku tak pantas untuk melihat selai rambutmu? Ucap Dr. Lutfi. Maafkan Alania, dok. Bukannya Alania tak mau menunjukkan aurat Alania. Namun, kalimat terpotong karena aku tak siap untuk menyampaikannya. Walaupun Dr. Lutfi tak memaksa, aku merasa sangat berdosa pada beliau. Tak ada alasan bagiku untuk tak membuka penutup kepalaku. Perlahan tapi pasti, ku buka hijab berwarna coklat itu. Masya Allah, Lania, ucap Dr. Lutfi spontan, memelukku dan menangis. Sejak kapan kamu merahasiakan ini? Tanya Dr. Lutfi. Inilah alasanku, dok. Ingin hidup bersamamu. Mungkin usiaku tak panjang lagi, ucapku pasrah. Dr. Lutfi tetap memberiku semangat. Kamu pasti sembuh, Alania. Yakin dan percayalah pada Allah, ucap Dr. Lutfi. Jangan memberikan Alania harapan lebih, dok. Alania merasa waktunya semakin dekat, ucapku terguguh. Kamu bukan Tuhan, Alania. Kematian itu memang ketetapan dari Allah. Namun kamu tak berhak menentukan tentang kematianmu sendiri. Itu sama saja kamu telah mendahului takdir Allah, ucap Dr. Lutfi. Aku sudah lama menderita penyakit kanker otak. Semenjak saat itu, aku sering melakukan kemoterapi hingga membuat kepalaku menjadi botak. Akibat pengobatan, rambutku perlahan menjadi rontok dan tak tersiksa. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.